Beruang kutub sering terlihat menyusuri es dalam kelompok kecil yang terdiri dari induk dan anak-anaknya. Hai kids, tahu nggak kalau hewan juga dibedakan berdasarkan sikap bergantung yang mereka tunjukkan dalam populasinya? Berdasarkan hal tersebut, ada spesies hewan yang hidup dalam kelompok ataupun yang bersifat mandiri. Namun, ternyata hewan yang hidup dalam kelompok atau koloni juga ada yang suka menyendiri dalam beberapa hal dan biasanya disebut sebagai semi soliter. Apa saja hewan tersebut? Yuk kita cari tahu. Paus biru. Paus biru atau Balaenoptera musculus merupakan spesies mamalia terbesar di dunia yang umumnya hidup dalam kelompok kecil. Namun, enggak jarang hewan ini juga menyendiri di lautan luas. Paus biru akan berenang sendirian saat akan mencari pasangan dan memanggil satu sama lain dari jarak cukup jauh dengan suara keras serta bernada rendah. Populasi terbanyak mamalia yang bisa mengonsumsi hingga 3 ton krill per hari ini ada di belahan bumi selatan. Orang utan. Orang utan merupakan primata yang habitatnya bisa kita temui di Kalimantan dan Sumatera, serta termasuk kelompok spesies yang dilindungi. Berdasarkan laman Discover Wildlife seperti yang dikutip idntimes.com, orang utan bersifat semi soliter karena meskipun hidup berkelompok, hewan ini banyak menghabiskan waktunya secara mandiri ketika beranjak dewasa. Beruang kutub. Beruang kutub sering terlihat menyusuri es dalam kelompok kecil yang terdiri dari induk dan anak-anaknya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Namun hewan ini termasuk hewan semi soliter yang bisa hidup berkelompok maupun sendirian. Beruang kutub akan memilih sendirian saat mencari pasangan dan merawat anak-anaknya. Beruang yang sudah menemukan pasangannya akan bersama-sama selama seminggu lalu berpisah. Panda merah. Di alam liar, panda merah memiliki luas jelajah 1 hingga 1,6 km persegi dan termasuk hewan yang menyendiri. Namun hewan ini akan berkelompok ketika memasuki musim mencari pasangan. Selain itu, panda merah akan hidup berkelompok dan berpasang-pasangan sepanjang tahun saat hidup di penangkaran. Panda merah atau Ailurus fulgens ini hanya memakan bagian ujung daun bambu karena mengandung gizi lebih tinggi dan teksturnya lembut. Macan tutul. Biasanya macan tutul akan terlihat bersama kawanannya selama musim mencari pasangan atau saat sedang merawat anaknya. Meskipun begitu, macan tutul sering bepergian sendiri untuk memeriksa wilayah dan habitatnya yang luas, bahkan hingga ratusan kilometer persegi. Platypus. Platypus merupakan mamalia unik yang sering berkumpul dengan koloninya atau berbagi wilayah yang sama dalam kelompok besar. Namun pada saat enggak mencari makan, mamalia bertelur ini lebih suka beristirahat sendirian di tepian sungai dengan arus pelan. Penyu. Meskipun sering terlihat berkelompok, penyu suka berinteraksi dan berkumpul dengan penyu lainnya dalam waktu yang singkat. Penyu akan berkumpul saat masa berkembang biak atau saat berada di sarangnya. Setelah menetas, bayi penyu atau tukik akan berenang ke lautan secara mandiri tanpa induknya. Nah kids, itulah beberapa hewan yang hidup berkelompok namun juga suka beraktivitas secara mandiri berdasarkan berbagai sumber. Semoga hewan-hewan ini selalu terjaga keberadaannya ya. Jangan lupa sayangi hewan yang ada di sekitar kita. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!